وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافتح علينا أبواب الفرج وافتح علينا أبواب الفهم وافتح علينا أبواب التأليف برحمتك يا عزيز يا قوي يا كريم. سبحانك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نزهنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, terima kasih yang banyak kepada beliau yang mewakili seluruh takmir Masjid Baitus Salam, masyaallah. Ya. Dan tak lupa kepada ini beliau saudara kita Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Hasni, kayak Habib Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Hasni. Cuman apa jenenge Mastur tadi ndak nampak kehabibane ditutup. Masya Allah, alhamdulillah, syukuran jazakumullah jaza. Terima kasih yang banyak, alhamdulillah telah memberikan waktu kesempatan bagi kita untuk bisa hadir tempat ini melakukan safari dakwah Ramadan di tahun ini. Maka kebahagiaan yang dalam bagi kita sekalian ketika melihat ada ulfah di antara kaum muslimin, ada saling membantu di dalam kaum muslimin di daerah kita untuk menegakkan agama Allah SWT, syariat Allah SWT, menyebarkan daripada dan meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kalau masalah halangan dan lain sebagainya itu sudah dari awal. Ya, kita itu bukan apa-apa dibandingkan dakwahnya para anbiya. Para anbiya itu dakwahnya itu halangannya sangat tinggi, sangat keras. Ya, tidak ada yang lemah-lemah, tidak ada yang lunak-lunak, tidak ada yang lemah-lemah. Para anbiya, para aulia, mereka itu ketika dakwah ya memperjuangkan harus seperti itu. Kalau logika kita ya, logika kita loh, logika manusia, akal-akalan, kepingin api kok dihalangi, ngono. Tapi di sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala, di sistemnya Allah, kamu lek kate api kudu kuat menjalani rintangan dari sistem program yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngono. Jadi ini ada hantaman bagi akal kita. Sampai yang lu kabeh iki duwe niat api, pengin sembahyang api, ngaji api, duwe anak soleh, solihin, kepengin sedekah sing akeh, infak sing akeh, ya kan? Duwe niat kepengin ibadah istiqomah, poso istiqomah, tarawih istiqomah. Lek iso pengin dadi wali kabeh. Nah, ya kan? Nah itu. Tapi sama Allah SWT rintangan. Itu pasti. Itu pasti. Mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, merasakan atau tidak merasakan. Sampai dikatakan sama Rasulullah SAW, hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bisyahwat. Jadi jalan menuju ke surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, tidak disukai oleh jiwa, oleh nafsu. Mau tak mau ya seperti itu. Nah, jalan-jalan menuju surga itu abot, harus melawan hawa nafsu. Soalnya banyak rintangan-rintangan yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, oleh jiwa kita itu tidak senang, tidak mau jiwa kita itu. Nah ini tetapi jalan menuju surganya Allah SWT. Makanya kalau kita lihat para orang-orang soleh, leluhur kita, para ulama-ulama yang mereka itu mengkorbankan dirinya semuanya untuk Allah dan Rasulullah, untuk ilmu, kita lihat mereka itu ya berapa rintangan yang mereka lalui. Ya, cobaan di dunianya, cobaan di keluarganya, cobaan di badannya, terus ini ya, bahkan semakin uang iku mange iku semakin tekad untuk jujur nang Allah, semakin gede ujiannya. Nah, kenapa? Karena Allah SWT tutup mau ngadono awak dewi nyorono ndak, tapi Allah SWT untuk menampakkan ya, betapa tinggi dan kokohnya miliknya Allah SWT.
Jadi orang yang mau datang kepada Allah dengan kejujurannya, maka Allah SWT itu ingin diangkat yang lebih tinggi lagi, ditampakkan sama Allah, ini loh kebesaranku. Sesungguhnya apa yang Anda inginkan itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, dari sini baginda Nabi besar Muhammad SAW ngasih contoh, padahal Nabi ya koyok Nabi sing dibalangi, diantemi, dijerah, digeret, dibuangi kotoran, kemudian ditarik, dilukai, lehernya diludahi. Itu Nabi loh, maksudnya Nabi iso sak temene, untuk dijaga itu iso ya. Sampai salah satu di antara kufar yang ingin membunuh Rasulullah itu ya, salah satu kufar yang ingin membunuh Rasulullah dikepung Rasulullah itu, tetapi dia numpak jaran. Ketika naik kuda numpak jaran, ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudai, kaki kudai langsung masuk nang bumi sedikit, terus sampai ambil bumi dilek kaki kudai mana itu, akhirnya tipu ludang meludung, ndak terima munggah maning jaran, kepung maning Rasulullah itu ambil jaran deh. Akhirnya ambil bumi mang oleh berapa kilo, ambil bumi dilek maning sak paha. Jadi kuda mang masuk kakinya seukuran lutut, di atas lutut, gelap tipu maning guling maning wong kufar iki. Baru di situ wong kufar iki iki tuh wong biasa, padahal kalau dipateni itu wong biasa iki langsung iman. Katanya ulama ya, kata ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ahli hadis, andai kan orang kufar iki, wong kafir iki nerus nomane ping 3 dilek kabeh bumi. Dilek kabeh ambek bumi, kudae wonge dimasukkan atau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menandakan apa? Nabi ku Allahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencegah engkau wahai Rasulullah dari gangguan manusia. Lu Rasulullah itu dijokon oleh Allah. Tapi sebagian dikei mbek peluang kaya diidoni. Kena Rasulullah ambek wong Yahudi. Dilukai, ditarik, mbek serdak, mbek ridak ini, teko mburi, kalau ditarik ridak emang itu sampai beret wabang ini. Kena. Memang enggak. Kemudian dilempari dengan batu sampai hancur gigi gerahame Rasulullah, berdarah. Nah, kena. Kemudian ketika sujud di Ka'bah digolekno kotoran onta, ditekek di gegere Rasulullah, ambil di sirai Rasulullah, kena. Nah, ini pelajaran ya, pelajaran. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini adalah contoh bagi kita sekalian, siapa yang ingin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mau teman-teman nang Allah ya gede. Rintangannya itu besar. Ya, tetapi kita tidak takut rintangan-rintangan tersebut selama kita ada kejujuran, pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agama kita. Ya, sampeyan ketika duwe niat yang apik, jujur teman nang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong pasti, tapi tidak tahu kapan. Pasti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Wa ufatin nar bisyahwat. Adapun jalan menuju ke neraka lunyu, licin, gampang. Gampang. Ya ujian bagi kita. Ujian nang neraka iku gampang nemen. Ya, riba sedikit wis ilang pahala posoi. Terus sampean ngomong-ngomong titi ilang wisan, kapan kok karo nyebut jeneng ilang wisan. Durung nyeritakno iki kisah iki. Nyebutno jenenge wong kae dengan niat tujuan nyeritakno elek, riba ilang pahala poso. Yang diartikan bahwasanya wong sing ketika poso terus ghibah ngrasani iya wong iku lah ya arek iku. Kelambine lho nyincang-nyincing. Ngono tok. Ngono tok wae ilang pahala posoe. Wajib puasa diteruskan sampai maghrib, haram membatalkan. Di dunia dia itu puasa, di akhirat dia batal. Di mata manusia dia puasa, di mata Allah dia tidak puasa. Gara-gara titik itu tok. Terus sampean nggak sampai nemen-nemen maksiate, nggak sampai nemen-nemen. Maka dari posoan itu ya yang katanya kemarin kita harus cedek-cedek lebih uang, omane uang itu yang ngoceh cuy atau no sing akeh di omah ya, sing akeh di wian kholwat enggak telontek gue tak tuh di kholwat wis ngato toko menungso khusus untuk poso. Nah, itu diantaranya kita keluar sedikit nadarat pandangan haram, sedikit pandangan haram ya, tulinan HP ono sing haram-haram, ono campur aduk, ya ono ulama sing wali-wali, ya ono muharramate sing get-get pisan, udah pada repot.
mau tidak mau kita orang kali buka ini tujuannya kita orang golek dakwah, golek ulama, golek ceramah, golek ilmu manfaat, golek live para ulama, yo ketemu ambil sing ulo-ulo ini sampean repot. Nah, kan ini jalan menuju neraka itu sangat licin sekali. Jalan menuju neraka itu sangat licin sekali. Wahufatin nar bisyahwat. Nah dari sini alhamdulillah kita masuk bulan puasa. Di bulan puasa ini kita waktu untuk membenahi diri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sampean minta dan diterima sama Allah, Allah yang akan menuntun sampean, kekuatan sampean dituntun, iman sampean dituntun. Iman sampean dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara logika itu, secara akal kita repot itu surga itu. Iya repot. Tetapi kalau sampean oleh pertolongan Allah, wenteng, nikmat sampean. Ringan bagi Anda ketika Anda sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana abahnya Habib Umar, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu baru sampean ulama. Itu udah jauh, sekitar tahun 90-an. Ya, 90-an Siti Pateni, ulama, gencar dakwah Habib Muhammad itu. Nah, cuman orang-orang sana itu memang dikuasai oleh golongan garis keras yang yo bukan PKI, yo campur PKI, yo ISIS, yo Wahabi, yo Irsyad, campur-campur aduk, sehingga tidak mau melihat Habib sukses, ulama sukses, tidak mau. Nah, Habib Muhammad bin Salim itu diancam terus, ojo terus lo dakwah, ojo terus lo dakwah, ojo terus lo dakwah. Tapi beliau tidak ada beban, tidak ada keberatan sama sekali. Ancaman dari sama itu enteng. Tetap dakwah beliau, dakwah ke desa-desa, dakwah kemana-mana ke tempat, sampai khutbah setiap khutbah Jumat, rutinan khutbah Jumat istiqomah, sampai pada akhirnya pada titiknya beliau langsung dari khutbah khutbatul Jumat. Habib Umar masih umur 9 tahun. Habib Umar anaknya umur 9 tahun. Nah, turun tekot Jumatan, mari Jumatan dipegang sama mereka, bagian orang mereka, beberapa orang dipegang, tidak biru tiga nona Habib Umar, tiga nona anaknya, paham bisa, daerah balik, kawan ganti nih, ya apa kan, mati di ngarepe, tiga waktu hilang mati, tak rudek di kuburan nih, nggak sampai sama ngono, terus sampean, jelas-jelasan, ya apa, kekuatan iman itu loh, kata mati sedang anak di ngarep. Untuk tambahan, ya apa nyerah, ayo pasrah, atau yo wis aku udah dakwah, no, kayak noridak nyak iki, kali yo apa kata metu, nggak salah apa, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak nganu umum, terus sampean, tahu nggak salah apa, salahnya mek dakwah, ngejak uang, kenal Allah, kenal agama, mata ini, bunuh. Nah, dibunuh oleh Allah, dibunuh oleh mereka orang-orang yang benci dan tidak mau kesuksesan di tangan para ulama. Tetapi setelah itu sehingga Habib Umar urip oleh 9 tahun itu yatim, dan alhamdulillah beliau dipegang oleh orang-orang yang soleh. Guru kita itu dipegang oleh soleh sampai besar, ikut pondok sana, ikut pondok sampai ikut orang-orang yang soleh sampai menjadi sekarang menjadi ulama internasional sedunia, muridnya tidak ratusan ribuan. Dari timur, barat, utara, selatan, muridnya semua, banyak murid. Nah ini barokah apa kata ulama kita? Barokah apa? Barokah bapak imam. Ya, barokah kejujuran. Allah SWT tidak mau menutup kerjanya atau usaha dan upayanya orang yang jujur kepada Allah SWT. Enggak, pasti akan dibuka oleh Allah SWT. Nah ini lewat anaknya tadi itu langsung dibuka sebesar-besarnya. Kaum kufar siapapun yang membencinya sekarang tidak bisa. Sehingga ketika itu daerah Tarim Hadramut Yaman yang kondisinya waktu itu genting, orang-orang diancam kabeh dengan kematian, pedang dengan api dan tembak langsung. Nah, setelah Habib Umar muncul hilang semuanya, hilang. Di masa saya tahun 2000 itu kita dakwah, jadi kita ada tugas setiap hari Kamis malam Jumat itu harus metu. Nah masjid ini harus kayak sama tabligh itu, jadi kita orang yang mantan jamaah tabligh. Kamis sore metu gelek nginep di masjid, Jumat sore pulang nang pondok, balik nang pondok. Nah kita itu perlawanan sama mereka, sama kaum Wahabi, sama kaum Irsyad, perlawanan, colong-colongan, pinter-pinteran. Jadi kita itu ada kesempatan sholat isya berjamaah malam Jumat, sholat maghrib berjamaah malam Jumat. Jadi kita punya kesempatan dakwah. Mari sembahyang maghrib, kemis, gaya dakwah, udah maulid di masjid itu. Nggak ada masjid sopo.
Awak dewi jamaah tabligh sewengi sampean anak beberapa dari 6-8 orang dari teman-teman itu wis kono wis gawe masjid, gawe maulid di masjid itu. Bulan ini di sini, nanti bulan depan di sana, terus itu keliling dan itu terus bergilir daripada semua santrinya gantian per kamar. Sampean sampai Isa kita sholat Isa berjamaah, setelah sholat Isa berjamaah ceramah sendiri nang masyarakat itu sing nang jamaah sendiri yo ono sing mlayu yo paling kari telu kari papat tetep ae ceramahi. Itu sampean tugas guru ngono. Jadi kita itu mementingkan tugas. Aku ditugas sampai guru untuk dakwah yo metu. Bah mustami ini ku siji loro telu terserah. Ngono di desa-desa itu. Kita gantian, ayo awakmu maghrib, yo aku Isa, aku mandi Jumat, khotbah. Ngono wis gantian di arek-arek. Nah, tepak nang sing masjid-masjid Wahabi ro sampean. Waduh, iku tiap kali awak dhewe. Ngono. Ustaz, mari sebarang assalamualaikum, assalamualaikum. Ustaz, ini dulu aku kata ceramah. Jadi kan mari sembayang ceramah deh kono rek. Jadi ini sampean enak 5 waktu mari sembayang dalam ceramah itu Jumatan. Hah? Ya kan? Jadi kan dari sana kita mari sembayang maghrib sediluk 5 menit 10 menit ceramah. Jadi ini Ustadz Maigo, maaf, ini ada rutinan setiap kali mari sembahyang kita itu baca kitab. Jadi ceramahnya, engkau ayo mari baca kitab, sampai ceramah nggak teko wis. Oh iya wis. Oh no. Mari salam-salam deh, langsung buka kitab. Kitab apa sudah dibuka kitab dan tutup maning mulai HP. Telo jariku. 3 kali aku. Hah? Ternyata tidak mau kitab. Malah langsung alih. Akhirnya setiap kali metu anak dati izin. Gak usah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadeg langsung aku. Angkat tidak ngadeg. Alhamdulillah langsung ceramah wis. Baru meneng kabeh. Tapi ketika itu di zaman itu 2000, 2001, 2003 murid Habib Umar itu wis duwe hebat. Di wong Wahabi. Meneng. Di masyarakat sakmono atuh. Kita orang kadang perjalanan itu 8-9 jam. Toko Darul Mustafa nang desa itu. Terus sampean, sing lampu ambek banyu itu tidak ada. Lampu ambek banyu itu jam 09 pagi mulai murup, jam 9 malam mati kabeh. Banyu mati, lampu mati. Waduh. Sampai terakhir kita dakwah di Maharo itu 40 hari, sampai dakwah 40 dino. Akhirnya tulinan ambek wedhus. Kau tak sama-sama. Sampean, ya ngon wedhus. Nah, jadi kita orang pernah ngon wedhus 40 dino. Ngene ngono. Nah itu, dari situ kita tahu wedhus itu ndak suket, sing dipangan kertas, kardus, tas. Nah, jadi wedhus itu tergantung kebiasaan. Sampai biasai ambil suket, ya makan suket. Sampai biasa ambil kelambi, makan kelambi. Nah, Masya Allah, akhirnya seperti itu. Nah, satu teman kita mari khutbah Jumat, kemudian ngadeg maning khutbah maning. Ya lek akal kita, logika kita, ya pegel ya. Iki mari ngenteni Jumatan mari suwe 10 sampai setengah jam selesai sholat. Assalamualaikum wayahe mulai ngadeg khutbah apa ceramah sedikit menit. Memang ngono. Ada yang nerima mereka, ada yang tidak nerima. Nah ini, jadi pertentangan jiwa kita, menahan daripada mental kita. Nah di situ kita latihan. Oh sih ngamuk, ngono, tuwek, yo ngono, ambil kerudungan serban abang, terus kan? Ya, saya biasa didelok di Saudi serban abang ireng itu, kotak-kotak itu, dan yang muatuk, mau ngamuk. Oh ini ceramah maning, mana ceramah, saya ini ceramah maning, terus katanya apa suwe. Tak pikir ya, udah sampai tak kenal tuh apa, nanti saya ngoceh. Ini kan salah bener ya, tapi enggak, tapi orang sana ngono-ngono memang. Muatur langsung tang kocokku mah iku tepak sing wani pisan. Tepak sing wani, wani meneng tok wis tuket dicekel. Meneng tok deh. Muatem gelut-gelut wis. Ngono arek-arek iku. Terus sampean. Gelut-gelut gede mbek lemu arek. Akhirnya subhanallah sama warga yang lainnya sing hadir di situ dicekel wong tuwek iki dikok nang mburi tokno. Tutu kancaku jadi kau mau nunggu, ndak. Tapi wong tuwek sing ngamuk-ngamuk iki, cekel, gowok namburi pintu tokno. Nah, saya tak pikir itu di situ hebatnya murid-murid Habib Umar di mata yang bukan satu madhab dengan kita, orang Irsyad, Muhammadiyah, Wahabi, ngono lho. Jadi lek kaya awak dhewe iki ceramah atau khutbah di NU itu ndak ono halangan. Itu halangan belas, itu tantangan bagi kita itu tantangan bagi kita.
si ceramah di kalangan NU, bukan tantangan. Karena kita wis dilatih ceramah khutbah di Muhammadiyah, di Irsyadin ngono. Ya, tapi wis dilatih Habib Umar itu, dilatih. Ya karena itu barokah daripada mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru walaupun sedikit tapi akan bermanfaat. Nah dari situ bermanfaat. Subhanallah, dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang terus mengikuti atau mentaati daripada perintah gurunya. Nah kita semoga di dalam bulan Ramadan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita masuk ke dalam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang paling utama daripada bulan Ramadan adalah 10 akhir. Maka kita persiapkan, jangan sampai kita di awal kita itu giat, engkau di guri-guri nih merosot. Iki wis mulai. Jadi kita punya soft kalau jamaah taraweh pertama Ramadan full telung soft, pertengahan setengah soft, sak soft kurang. Akhir meniki 10 dino iki paling 5-6. Udah sampean melok jamaah. Itu kebiasaan kita, emang ya. Tetapi ya seperti itu. Setiap hal yang mulia dan tinggi besar fadilahnya pasti titik wong sing nglakoni. Tapi kita jangan sampai menjadi dari mereka. Kita malah kalau bisa menjadi orang yang beda dari orang-orang yang lain. Semakin akhir maka kita semakin giat, semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya yang besar, inayahnya yang kuat, dan semoga kita semua dijadikan daripada orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.